Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Jean dan di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit yang ku ketahui tentang gangguan mental atau kecemasan. Nah, apa saja gangguan mental atau kecemasan itu? Ada bipolar, ada BPD, ada anxiety, ada dan yang lain-lain. Di zaman sekarang ini banyak nih remaja yang terkena gangguan kesehatan mental atau gangguan mental. Ya, salah satunya bipolar dan BPD. Nah, yang aku akan jelaskan di sini yaitu bipolar dan BPD saja. Nah, yang pertama yaitu bipolar. Apa itu bipolar? Bipolar yaitu gangguan yang berhubungan dengan perubahan mood atau suasana hati seseorang bermula dari posisi terendah hingga tertinggi. Ada dua periode ekstrim perubahan suasana hati seseorang, yaitu dalam satu periode pertama, entah beberapa minggu atau beberapa bulan, tiba-tiba seseorang mengalami mood yang bagus, seperti mereka merasakan senang, merasakan keren, merasakan wah, bahkan berani mengambil resiko yang tinggi. Intinya seperti merasakan senang yang berlebihan gitu. Nah, fase ini disebut dengan fase mania. Setelah fase itu, terdapat periode berikutnya, yaitu mereka bisa tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam selama berminggu-minggu atau berapa bulan. Nah, merasakan hampa, merasakan sedih yang berlebihan, merasa bersalah, merasa tidak berguna, bahkan mereka terdapat keinginan mengakhiri hidupnya. Nah, fase ini yaitu fase depresi seseorang gitu. Gangguan yang terjadi terus-menerus ini seumur hidup, yang artinya tidak bisa sembuh. Bisa sembuh, tetapi tidak bisa sembuh sepenuhnya. Nah, gangguan ini disebabkan oleh ketidakseimbangannya kimia di otak manusia. Nah, ini bukan sekedar mood swing biasa ya guys, ini perubahan mood yang sangat ekstrim dalam jangka waktu berminggu atau berbulan. Nah, jika memiliki gangguan ini, sebaiknya disarankan meminta bantuan ke psikolog, karena psikolog itu lebih efektif. Kita bisa curhat di situ, bisa bilang apa yang kita rasakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, meskipun tidak bisa sembuh total, tapi kita bisa meminimalisir gejala-gejalanya, bisa mengontrol, bahkan bisa mencegah kemunculan gejala-gejalanya. Dengan apa? Dengan melakukan strategi manajemenkan diri sendiri. Apa saja strategi manajemen diri ini? Yang pertama ada membuat rutinitas. Contohnya yaitu menentukan tidur. Misalnya kita menentukan kita tidur jam 11 malam dan bakal bangun jam 9 pagi. Kita harus melakukannya secara rutin setiap hari agar menjadi rutinitas kita. Kenapa seperti itu? Nah, sebagai manusia kita punya yang namanya jam biologis, yaitu jadwal yang diikuti tubuh kita sehari-hari. Misalnya jam kita makan kapan, jam kita tidur kapan, terus jam bangun tidur kapan, bahkan jam kita pergi kerja, pergi kuliah kapan gitu kan. Jika waktu tadi itu berubah-ubah, akan membebankan diri kita dan membuat tubuh kita nih harus menyesuaikan kembali jam-jamnya. Nah, hal seperti ini membuat mood kita tuh menjadi terganggu dan menyebabkan mood yang berubah gitu guys. Yang kedua, yaitu memonitor perilaku yang dilakukan. Dengan apa? Dengan memantau mood apa yang dirasakan tiap harinya. Kalian bisa dengan dicatat di buku seperti diary mungkin, apa yang kita rasakan. Kita merasa sedih dicatat, kita merasa senang dicatat, kita melakukan ini dicatat, kita melakukan suatu hal dicatat. Nah, itu berguna untuk melihat situasi apa yang jadi pemicu untuk merasakan mood tertentu kalian gitu. Yang ketiga, membuat rencana pencegahan. Nah, seperti apa? Seperti berolahraga, mengurangi aktivitas agar tidak kelelahan, terus menghubungi teman buat curhat,
atau kita bersenang-senang dengan teman, atau yang lainnya. Nah, strategi yang saya sebutkan tadi itu bisa mencegah atau bisa mengurangi dampaknya. Nah, balik lagi lebih efektifnya ke psikolog ya guys ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat yang saya ketahui tentang gangguan bipolar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu BPD, Borderline Personality Disorder. BPD yaitu gangguan kepribadian ambang yang dapat ditandai dengan kondisi mood yang tidak stabil. Nah, bedanya dengan bipolar tadi, BPD ini perubahan moodnya seperti mood swimming gitu yang secara cepat perubahannya. Nah, biasanya muncul pada masa remaja atau akhir usia muda. Apa saja faktor-faktor pemicu BPD ini? Nah, faktornya itu ada 4 faktor. Ya, yang pertama, tinggal di lingkungan yang buruk. Misalnya ada pembulian atau lingkungan yang toksik kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu memiliki riwayat BPD. Nah, ya memiliki garis keturunan BPD. Itu dapat turun-temurun. Yang ketiga ada kelainan pada otak. Dan yang keempat ada pengalaman trauma seseorang atau pernah ditinggalkan dulunya atau trauma masa lalu itu dapat memicu BPD juga. Tidak berpatokan dengan faktor pemicunya tadi, ada juga yang memiliki BPD tetapi tidak mengalami hal-hal tersebut. Jadi faktor pemicu BPD yang saya sebutkan itu belum tentu terjadi di semua orang yang memiliki BPD. Selanjutnya, apa saja gejalanya? Pertama, ada mood tidak stabil. Nah, mood tidak stabil ini dia bertukar secara cepat gitu. Misalnya seperti dia merasa senang tiba-tiba, terus beberapa menit kemudian dia merasakan sedih gitu. Yang kedua, ada gangguan pola pikir. Yaitu berpikir bahwa dirinya itu buruk, selalu salah, terus juga dia sering berhalusinasi. Contohnya, mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk melukai dirinya sendiri. Yang ketiga itu ada perilaku impulsif. Nah, perilaku impulsif ini sangat berbahaya karena dia membahayakan dirinya sendiri, seperti dia melukai dirinya sendiri, entah itu menyayat tangannya mungkin, atau sampai percobaan bunuh diri. Nah, dan yang terakhir ada labil dalam hubungan, yaitu seperti dia tidak ingin diacuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Nah, tetapi jika dia diberikan perhatian yang lebih oleh orang atau waktu yang lebih oleh orang, dia tidak nyaman gitu diperlakukan seperti itu, seperti serba salah gitu. Gejala ini biasanya mereda sendirinya seiring bertambahnya usia, biasanya berkurang di masa umur 40 tahun ke atas gitu. Dan BPD dengan bipolar itu berbeda ya guys. Nah, perbedaannya itu BPD itu disebabkan terhadap situasi pemicu stres lingkungan sekitar. Nah, sedangkan bipolar itu terjadi tiba-tiba tanpa sebab. Walaupun dua-duanya karena mood tidak stabil, tetapi tetap berbeda dalam segi sifat, gejala, pola perilaku, dan pengelolaannya itu berbeda semua. Itu tadi penjelasan yang aku ketahui tentang gangguan bipolar dan BPD. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.